Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwafillah rahimakumullah, rekan-rekan semuanya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan ngaji Sa'banan yang kedua. InsyaAllah kita akan melanjutkan surah Yunus ayat yang ke-60 sampai 64. Biiznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma dhannu alladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib yawm al-qiyamah. Inna Allaha ladhu fadlin 'ala an-nas, walakinna aktsara an-nasi la yashkurun. Ayat yang ke-60 ini masih berkait kelindan dengan ayat sebelumnya 59 yang menunjukkan sikap dari orang yang diguyur dengan fadlnya Allah subhanahu wa ta'ala, nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan di ayat yang lalu bahwa kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala ditumpah ruahkan kepada umat manusia, zahiran wa batinan. Secara zahir kita dicukupi oleh Allah dengan berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak saja diberikan nikmat, Allah memilihkan apa yang terbaik buat kita. Dan Allah menghindarkan agar kita ini tidak terjerumus kepada sesuatu yang tidak baik bagi diri kita. Karena itu Allah membuat aturan yang halal dan yang haram. Terlebih dari itu semuanya, secara ruhani, secara batiniah, Allah turunkan nikmat yang paling terbesar dalam hidup ini, yaitu Al-Quranul Karim. Mestinya orang yang mendapatkan kenikmatan, mendapatkan fadl, diguyur terus-menerus, secara logika, mestinya dia akan lembut hatinya. Kalau ada orang yang keras hatinya, misalnya katakanlah Anda memiliki tetangga yang keras hatinya. Kalau Anda terus-menerus berbuat baik kepada tetangga Anda tersebut, zahiran wa batinan, setiap hari Anda kirimi makanan, setiap hari Anda mengucap salam yang baik kepada orang tersebut, setiap hari Anda lakukan yang terbaik untuk orang tersebut, apakah ia hatinya yang keras itu tidak akan lembut? Tentu orang mestinya sekeras-kerasnya kalau dia diguyur dengan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terhitung jumlahnya, mestinya dia membalas dengan kesyukuran. Akan tetapi yang menarik, dengan mengambil konteks orang-orang Quraisy, orang-orang kafir saat itu, diguyur oleh Allah dengan berbagai kenikmatan, diguyur oleh Allah dengan fadlnya. Nabi Muhammad diutus di sana, Al-Quran diturunkan di sana, Ka'bah ada di sana, Zamzam ada di sana. Semua kenikmatan itu mestinya membuat orang jauh lebih mudah hatinya untuk lembut menerima agama ini, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang menarik, semua kenikmatan itu justru tidak dibalas dengan syukur, tapi dibalas dengan sikap yang digambarkan Al-Quran sebagai iftira, mengada-adakan sesuatu yang Allah tidak pernah adakan, mengadakan kebohongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kebohongan tersebut misalnya digambarkan kemarin di ayat yang ke-59, merubah aturan Allah subhanahu wa ta'ala, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Di ayat 59 sikap itu ditegur dengan pertanyaan yang mengusik logika dan mental orang tersebut. Allah adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. Apakah Allah mengizinkan kalian untuk melakukan hal tersebut? Seakan-akan Allah menyatakan dengan seluruh kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita umat manusia, apakah balasanmu? Apakah kemudian engkau mengadakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah
Allah lakukan, Allah putuskan. Allah adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. Ayat yang ke-60 melanjutkan, tapi dengan nada yang jauh lebih umum, karena sekarang kemudian zoomingnya menjadi jauh lebih besar. Tidak hanya kepada orang-orang Quraisy, tapi jauh lebih besar lagi karena Al-Quran menggunakan kalimat alladzina yaftaruna 'ala Allah. Ayat ini, di ayat yang ke-60 dibuka dengan istifham yang menunjukkan makna keheranan. Satu pertanyaan keheranan. Allah kemudian menyatakan, wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadzib yaumal qiyamah. Setelah di ayat ke-59 Allah mengkritik mereka, mencoba mengajak logika dan hatinya. Sekarang di ayat yang ke-60, orang yang melakukan iftira, membalas seluruh kebaikan, fadl, nikmat, rahmatnya Allah dengan dusta, dengan mengada-adakan kebohongan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, disuruh berpikir atas konsekuensinya. Allah menyatakan, wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Apakah dugaan orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat? Memangnya dia menduga bagaimana keadaan dirinya, balasan yang akan dia dapatkan, konsekuensi yang pasti akan dia dapatkan di yaumul qiyamah atas sikap iftira yang dia lakukan di dunia, atas kebohongan, atas tidak syukurnya dia dengan seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Memangnya apa yang ada di pikiran mereka, apa yang diduga oleh mereka, apa yang mereka yakini atas iftira yang dia lakukan di dunia ini? Nanti di akhirat, kira-kira apa yang mereka bayangkan? Apakah mereka merasa nyaman? Apakah mereka merasa santai dengan balasan yang pasti diberikan oleh Allah di akhirat kelak? Seakan-akan Allah menyatakan, kalau di dunia orang bisa melakukan pertaubatan, perubahan sikap, tapi di akhirat tidak ada lagi perubahan tersebut, karena akhirat adalah darul jaza, tempat orang mendapatkan balasan atas amal yang dia lakukan di dunia. Karena itu ayat ini merupakan keheranan. Apakah mereka tidak pernah berpikir atas konsekuensi yang dia pasti akan terima nanti di yaumul qiyamah? Wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba yaumal qiyamah. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai karunia yang begitu banyak dilimpahkan kepada manusia. Walakin aktsarahum la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang diguyurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa rizki, mau'izah, irsyad, mestinya direspon dengan farah wa syukur. Kalau kita ini dikasih rizki, dikasih mau'izah, dikasih irsyad, kasih petunjuk, kasih nikmat, kasih rizki, balasannya mestinya kita tunjukkan dua sikap. Satu, farah, bahagia. Kalau orang tua Anda memberikan uang, memberikan pelukan, memberikan semua kenikmatan, tentu respon yang terbaik adalah kita menunjukkan rasa bahagia, al-farah. Yang kedua, bersyukur dan mentaati orang tua kita. Tidak justru menunjukkan sikap kekufuran dan iftira kepada kedua orang tua kita. Allah sudah terlalu banyak berbuat baik kepada kita. Ibnu Katsir menyatakan, abahalahum mimma khalaqahu minal manafi' fid dunya. Ya, mengizinkan kita, membolehkan kita, ya, untuk mendapatkan banyak hal yang bermanfaat buat kehidupan kita di dunia. Ya. Walam yuharrim alaihim illa ma huwa dharrun lahum. Allah hanya mengharamkan sedikit saja, dan itu pun memang mudarat buat kita. Fi dunyahum aw dinihum aw dinihim, ya. Fi dunyahum aw dinihim.
dalam dunia mereka, dalam dunia dan dalam agama ini. Tapi menarik, justru semua kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibalas dengan iftira. Pertanyaannya adalah, kenapa orang yang diguyur dengan berbagai nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala masih saja dia tidak membalas dengan farah dan syukur, tapi membalas dengan iftira, dengan dusta, dengan kebohongan yang diada-adakan? Karena dia selama hidupnya di dunia tidak mendapatkan direct punishment dari Allah SWT, tidak mendapatkan hukuman langsung dari Allah SWT. Menarik, orang mestinya kalau dia tidak mendapatkan balasan langsung atas sikap buruknya, mestinya itu harus dipahami sebagai tanda fadl Allah yang lain. Karena Allah masih mengharapkan orang itu melakukan pertaubatan. Tapi justru karena itu mereka makin tidak mensyukuri dan makin merasa bahwa saya mungkin sebagaimana di dunia Allah tidak membalas saya secara langsung, mungkin di akhirat nanti saya akan tidak dibalas secara langsung. Karena itu ayat ini dengan nada keheranan menggunakan kalimat wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba yaumal qiyamah. Apakah dugaan, keyakinannya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah begitu mengherankan mereka. Seakan mereka tidak pernah berpikir atas konsekuensi yang mereka akan pasti dapatkan di yaumul qiyamah. Kalau Allah membiarkan saat ini hidup di dunia, itu justru karena Allah masih mengharapkan perubahan pada dirinya, taubat. Tapi menariknya, justru masa tenggang itu, waktu yang diberikan, kesempatan yang masih dibuka oleh Allah SWT agar orang itu bertobat, itu pun juga tidak disyukuri. Karena itu Quran menyatakan, innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsarahum la yashkurun. Sesungguhnya sungguh Allah memiliki karunia yang begitu banyak dilimpahkan kepada manusia, akan tapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkenaan dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibnu Katsir menunjukkan kepada kita satu riwayat yang menarik. Karena karunia Allah itu tidak hanya terbentang di dunia ini, tapi juga di akhirat. Ibnu Katsir menggambarkan kelak di yaumul qiyamah sebagai bagian dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dipetakkan menjadi 3 golongan ahli surga. Orang pertama kemudian didatangkan dan Allah bertanya kepada dia, "Abdi, limadza amilta?" Wahai hambaku, kenapa engkau beribadah dan beramal baik di dunia dulu? Hamba ini, kelompok yang pertama ini, yang diwakili oleh seorang ini, berkata, "Ya Rabb, wahai Allah, khalaqtal jannata wa asjaraha." Engkau ciptakan surga dan pohon-pohonnya, wa thamaraha wa anharaha, buah-buahannya dan sungai-sungainya, wa huraha wa na'imaha, bidadarinya dan kenikmatan-kenikmatannya, wa ma'atatta li ahli ta'atika fiha, dan kau siapkan surga yang begitu indah itu bagi orang-orang yang mentaatimu. Fa ashartu laili wa adma'tu nahari syauqan ilaiha, dan aku bahkan terjaga di malam hari qiyamul lail dan membiarkan kehausan di siang hari beribadah kepadamu. Satu-satunya alasanku adalah syauqan ilaiha, karena aku rindu kepadanya. Allah kemudian berkata kepada orang ini, "Abdi, hambaku, innama amilta lil jannah." Sungguh engkau melakukan amal karena surga. Hadhil jannah, inilah surga itu. Fadkhulha, masuklah ke dalamnya. Wa min fadli 'alaika an a'taqtuka minan nar. Dan karena fadlku, kata Allah SWT, aku bebaskan engkau dari neraka. Wa min fadli 'alaika an udkhilaka jannati. Dan juga karena fadlku, aku masukkan engkau ke dalam surgaku. Fayadkhulu huwa wa man ma'ahu fil jannah. Kelompok pertama ini, dia dan bersama kelompoknya masuk ke surga. Padahal kalau kita pikirkan,
dia beribadah, alasannya adalah karena surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena luasnya fadlnya Allah. Orang yang beribadah karena surga oleh Allah juga dimasukkan ke dalam surganya. Kini giliran as-sinful as-sani, kelompok yang kedua. Seorang hamba dipanggil dari kelompok kedua ini. Fayaqulu, dan Allah bertanya, abdi limadza amilta, wahai hambaku, kenapa dulu engkau beribadah dan beramal saleh di dunia? Hamba ini berkata, ya Rabb, wahai Allah, khalaqta naran wa khalaqta aghlalaha wa sa'iraha wa samumaha wa yahmu maha, kata dia, ya Allah, engkau ciptakan neraka dan belenggu-belenggunya, api panasnya, dan semua kejelekan yang ada di neraka. Wa ma'adatta li'adaika wa ahla ma'siyatika fiha, dan tidaklah engkau persiapkan itu kecuali bagi musuh-musuhmu, bagi mereka yang tenggelam di dalam maksiat. Karena itu fa ashartu laili wa azma'tu nahari khaufan minha. Karena itu dulu aku beribadah, qiyamul lail, shaimun nahar. Aku puasa di siang hari, aku tahajud di malam hari. Tujuannya karena aku takut kepada neraka. Atas jawaban orang ini, Allah kemudian berkata, abdi hambaku, innama amilta dzalika khaufan min nari. Sesungguhnya engkau dulu beramal dan beribadah karena takut pada nerakaku. Fa inni qad a'taqtuka minan nar. Ketahuilah, sesungguhnya aku sungguh telah membebaskanmu dari nerakanya Allah SWT. Wa min fadli 'alaika an udkhilaka jannati. Dan karena karuniaku, karena fadlku, kata Allah, aku masukkan engkau ke dalam surgaku. Fa yadkhulu huwa wa man ma'ahul jannah. Maka dia dan bersama rombongannya masuk ke dalam surganya Allah. Giliran kelompok yang ketiga sekarang, seorang laki-laki didatangkan. Fayaqulu, Allah berkata kepada dia, abdi limadza amilta, wahai hambaku, kenapa dulu engkau beramal dan beribadah di dunia? Hamba ini berkata, ya Rabb, Rabbi hubban laka. Satu-satunya alasanku adalah kenapa aku dulu beramal dan beribadah di dunia, karena aku cinta kepadamu. Karena aku cinta kepadamu. Wa syauqan ilaika, karena aku rindu kepadamu. Wa izzatika, akan keagunganmu. Laqad ashartu laili wa azma'tu nahari syauqan ilaika wa hubban laka. Aku terjaga di malam hari, aku kehausan di siang hari. Alasannya adalah karena aku menanggung rindu dan cinta kepadamu. Fayaqulu tabaraka wa ta'ala, Allah kemudian membalas untuk orang ini, abdi hambaku, innama amilta hubban li wa syauqan ilayya. Sesungguhnya engkau dulu beramal dan beribadah, sama sekali alasanmu adalah tidak lain karena cintamu kepadaku dan kerinduanmu kepadaku. Fayatajalla lahu rabb jalla jalaluh, maka Allah bertajalli untuk dia, Rabb jalla jalaluh. Dan Allah kemudian berkata, ha ana, inilah aku, unzur ilayya, lihatlah kepada aku. Summa yaqul, dan Allah kemudian berkata, min fadli alaika an u'tiqaka minan nar. Juga karena karuniaku, karunianya Allah Subhanahu wa ta'ala atasmu yang aku guyurkan untukmu, aku bebaskan engkau dari neraka. Wa ubihaka jannati, dan aku perbolehkan engkau untuk masuk ke dalam surgaku. Wa aziraka malaikati, dan aku perintahkan malaikat untuk menziarahimu. Wa usallima alaika binafsi, dan aku mengusapkan salam kepadamu. Salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir rahim. Fayadkhulu huwa wa man ma'ahul jannah, dan kemudian dia bersama rombongannya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengguyur fadl ini, karunianya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya di dunia, tapi kelak bahkan di akhirat. Orang yang beribadah semestinya pure karena Allah SWT. Tapi Allah SWT menerima orang yang beribadah karena surga, orang yang beribadah karena takut sama neraka, dan orang yang beribadah, beramal soleh
karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Karena itu mestinya fadl yang begitu amat sangat banyak, terutama Al-Quranul Karim, yang Allah berikan untuk kita, bukan untuk yang lain. Renungkan siapa kita ini. Kita ini makhluk yang buruk, pendosa. Mulut kita penuh dengan kebohongan, otak kita penuh dengan kesalahan, batin kita penuh dengan dosa dan maksiat. Tapi untuk kita itu, Allah turunkan Al-Quranul Karim buat membimbing kehidupan kita. Di dalamnya ada mau'izah, ada syifa, ada hudan, ada ruh. Belum lagi Allah memberikan semua kenikmatan yang ada di dunia ini. Langitnya, mataharinya, rembulannya, biji-bijiannya, bunga-bunganya, makanannya. Dengan semua itu, tidakkah hatimu menjadi lembut, kemudian mentaati Allah, beribadah sepenuhnya karena engkau merindukan surga dan takut nerakanya Allah SWT. Beribadah karena engkau rindu dan cinta kepada zat yang terus mengguyurmu dengan kebaikan. Cinta akan terbit saat engkau dihujani dengan kebaikan. Kenapa engkau mencintai orang tuamu? Karena orang tuamu terus memberikan karunia dan kebaikan kepadamu. Hubban wa syauqan. Cinta dan rindu itu mestinya kita ini miliki. Muncul dalam hati kita perasaan cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan iftira, bukan kebohongan, bukan dusta, sebagaimana yang digambarkan di ayat yang ke-60 ini. Karena itu Allah menyindir dengan nada keheranan. Memangnya apa yang dia duga nanti? Tidak ada bagi mereka yang tidak melakukan amal soleh, tidak rindu kepada Allah, tidak cinta kepada Allah, tidak takut akan nerakanya Allah, tidak ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalnya di dunia hanya iftira. Apakah engkau menyangka bahwa engkau akan aman di akhirat kelak? Wa ma dhannu alladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba yawmal qiyamah. Tidak ada lain kecuali dia akan mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Ayat yang ke-61 Allah menyatakan وَلَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوهُ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ. Allah menyatakan وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu Muhammad tidak berada dalam satu keadaan dan tidak membaca satu ayat dari Al-Quranul Karim, atau kamu dan kalian semuanya orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW tidak mengerjakan satu pekerjaan kecuali kami Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi saksi atasmu di waktu kamu melaksanakannya. Tidak luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ya'zubu ar-rabbika, tidak luput ya, dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala seberat atom pun dari apa yang kamu lakukan di dunia dan di akhirat ini. Wala asghara min dzalika, bahkan tidak yang lebih kecil dari itu pun. Wala akbar, atau yang lebih besar sekalipun. Illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya telah tercatat dalam kitab yang amat sangat nyata, protected tablet di Lauhil Mahfuz sana. Ayat ini kemudian kameranya sekarang diarahkan kepada orang-orang muslim. Setelah di ayat yang 59 dan 60 fokusnya kepada orang-orang kafir, orang-orang yang mengadakan iftira, orang-orang yang
membalas fadl dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala dengan iftira, dengan kekufuran, dengan kedustaan. Sekarang Allah menunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya orang-orang muslim. Ya. Sekarang kameranya diarahkan kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amalin." Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu Muhammad tidak berada dalam sya'n. Sya'n adalah al-amalul muhim wal halul muhim. Perbuatan yang amat sangat penting, keadaan yang sangat penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penerima Al-Qur'anul Karim, sebagai rasulnya Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus berusaha mengajak orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul terus-menerus dalam keadaan itu mikirin umatnya, berdakwah, terus bagaimana merubah umat ini, mengajak orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, meskipun kita saksikan orang-orang Quraisy justru mengadakan iftira. Rumusnya begini, kalau kita ini berdakwah, kalau kita ini mengajak orang kepada kebaikan, jika kemudian semakin lama kita mengajak orang, tapi orang itu tidak menunjukkan perubahan sama sekali, kemudian bisa membuat kita patah hati dan membuat kita kemudian give up. Ayat ini menghibur Rasulullah SAW dan orang mukmin dan mengarahkan kita bahwa tujuan kita di dalam beramal ini semata-mata adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dilakukan oleh kita ini, kalau kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, kita berbuat kebaikan, Allah menyaksikan itu semuanya. Karena itu sikap yang harus diambil oleh orang mukmin adalah kita harus membalas fadl dan karunia-Nya Allah itu dengan ketaatan dan syukur, dan dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, karena tujuannya kita dalam melakukan amal adalah bukan karena mereka, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dibuka dengan kamera kepada Rasulullah SAW, dua ma, kemudian baru kepada kita. Menarik ya, ada dua huruf nafi, ma takunu, ma tatlu. Dua-duanya diarahkan kepada Rasulullah SAW. Kata Allah SWT, kamu Muhammad tidak berada dalam satu keadaan yang penting, dalam kondisi yang penting, dalam urusan yang penting. Wa ma tatlu minhu min Qur'an. Dan engkau mengajarkan, bertilawah Al-Quranul Karim, mengajarin manusia, membaca ayat Al-Quran, menyampaikan Al-Quranul Karim kepada manusia. Ini dua-duanya dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang nabi. Negasi yang dipakai adalah ma. Kenapa? Karena ini membicarakan tentang Rasulullah SAW terhadap perbuatan yang sudah terjadi. Ya. Karena Rasulullah SAW. Sementara wala ta'maluna min amalin berubah sekarang menjadi jamak, dan tidak juga perbuatan yang kamu Rasulullah SAW dan kita semuanya amalkan. Sekarang diganti menjadi la, karena negasi dengan menggunakan la itu lebih cocok untuk menunjukkan perbuatan yang akan terjadi tidak hanya fil hal saat ini, tapi juga fil mustaqbal. Masya Allah ya, indahnya susunan kalimat ini. Karena dua ayat, dua penggalan yang pertama menunjukkan zaman saat ini, yakni saat ayat itu turun, Rasulullah SAW itu berada di dalam keadaan dan urusan yang sangat penting. Rasulullah membacakan ayat-ayat Allah. Karena konteksnya saat itu, negasi yang tepat adalah menggunakan kata ma. Sementara Allah seakan-akan memberitahukan bahwa nanti Muhammad, orang yang mengikutimu tidak hanya saat ini, tapi nanti
Bahkan setelah engkau meninggalkan dunia ini, akan ada orang-orang yang terus meneruskan legasimu, mengikuti apa yang telah engkau bawa. Menjadi umatmu, menjadi orang-orang muslim, menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umatnya Rasulullah SAW. Karena itu berubah dari ma menjadi la. Ma takunu, ma tatslu, la ta'lamu. Kenapa? Karena negasillah digunakan fil hali wal mustaqbal, untuk saat ini dan untuk masa yang akan datang. Karena itu Quran menggunakan kata la ta'maluna. Allah menyatakan, apapun yang engkau lakukan Muhammad, engkau sekarang mikirin umatmu, engkau sekarang berdakwah, engkau sekarang membacakan Al-Quranul Karim, mengajarkan Al-Quranul Karim, engkau berada dalam urusan keadaan yang sangat penting, dan engkau melakukan amal yang baik itu, kemudian diikuti oleh umatmu. Illa kunna alaikum syuhuda. Tak lain kecuali pasti Allah menyaksikan. Allah menyaksikan. Ittufidhuna fihi. Saat kamu melakukannya, saat kamu menampakkannya, saat kalian semuanya melakukannya. Ya, kata afadha itu dipakai untuk misalnya kalimat afadhal ma. Kalau misalnya air itu keluar ya, dari batasannya, afadhal ma. Ya, sebagaimana saat orang-orang bertolak kaum haji, Quran juga menyatakan afadhan nas, ya, min haitsu afadhan nas, kata Al-Quran Al-Karim, untuk menunjukkan kalau engkau menampakkan ya, sudah melakukan perbuatan ya. Kata Al-Quranul Karim, apa yang engkau perbuat, apa yang engkau tampakkan, apa yang engkau lakukan, semuanya tidak akan luput dari pengamatan Allah. Wa ma ya'zubu ar-rabbika min mithqali dzarrah. Dan tidak ada yang terlewat dari pandangan Allah SWT. Azab ini menarik. Kalau slowly disappear, kalau kita ini misalnya melihat orang yang berjalan atau mobil, pertama kita kelihatan, tapi lama-lama dia makin mengecil, kemudian hilang. Nah, manusia itu punya batasan untuk melihat sesuatu. Semakin jauh jarak, kemudian kita tidak melihat apa-apa. Allah menggunakan kata itu untuk menunjukkan wa ma ya'zubu ar-rabbika min mithqali dzarratin. Tidak ada yang disepir, ya. Tidak ada yang slowly disepir. Wa ma ya'zubu ar-rabbika. Semuanya selalu nampak di depan Allah SWT, hatta seberat atom pun, sekecil apapun, dimanapun saja, fil ardi wala fis sama, mau di dunia mau di langit, atau bahkan yang lebih kecil dari atom, atau bahkan yang terlalu besar sekalipun, illa fi kitabim mubin. Semuanya tercatat dengan rapi di satu tempat yang diproteksi, tempat yang mubin, di satu kitab yang sangat mubin, clear semuanya, semua amal yang kita lakukan. Karena itu ini seakan-akan untuk menunjukkan kepada kita bahwa semua yang kita lakukan itu jangan dikira Allah tidak memantau, jangan dikira Allah tidak menjadi syahid, menjadi witness. Allah witnessing terhadap apa yang kita lakukan. Karena itu ayat sebelumnya tadi dengan nada kehinaan, wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba yaumal qiyamah. Kamu pikir Allah tidak menyaksikan iftira yang kamu lakukan, dusta yang kamu lakukan? Masya Allah, Masya Allah. Karena itu fokuslah dengan amal yang kita lakukan ya. Karena kita ini beramal tidak untuk disaksikan oleh orang lain, oleh manusia. Kita beramal karena kita disaksikan oleh Allah SWT, karena kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena itulah yang mampu memurnikan sikap kita, insya Allah. Semoga kita ini dikaruniai istiqamah di dalam amal dan kesungguhan di dalam amal ya. Sebagaimana Al-Quran menyatakan, i'malu, beramallah, fasayarallah, nanti Allah yang akan melihat amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, dan rasulnya dan orang-orang mukmin yang lainnya. Hadanallahu yakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.